Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-ustadzah jamaah manut Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian-kajian kita terkait dengan rezeki dan juga kebahagiaan. Alhamdulillah Bapak Ibu kawan-kawan, setelah seharian kita beraktivitas, kita bekerja, dan malam hari ini diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus belajar dan terus memperbaiki diri. Insya Allah apa yang kita lakukan malam hari ini adalah bagian dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari thalabul ilmi, bagian dari menyambung silaturahim, bagian dari benih-benih kebaikan yang insya Allah akan terus tumbuh di setiap daerahnya. Bapak Ibu kawan-kawan ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Langsung mohon izin untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Ya. Tema kita pada malam hari ini yaitu adalah rahasia untuk mendapatkan kebahagiaan dan juga keberlimpahan. Kawan-kawan, sebagaimana di bulan-bulan sebelumnya, kami senantiasa menyampaikan dan juga mengulang-ulang bahwasannya kajian-kajian manut Quran ke depan akan jauh mengarah kepada kebahagiaan, akan mengarah kepada keberlimpahan. Artinya kita akan fokus pada rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang ternyata begitu besar nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketika kita hanya fokus kepada setiap masalah, yang kita hanya fokus kepada amanah, yang kita hanya fokus kepada hutang, maka justru kita sedang meninggalkan kebahagiaan. Justru kita sedang mengabaikan keberlimpahan rezeki yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak sedikit dari kita yang menggunakan tolak ukur dari sebuah kebahagiaan, yang menggunakan tolak ukur arti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu begitu banyak kasih sayangnya kepada kita semuanya, memberikan banyak kebaikan-kebaikan, termasuk kebaikan kita bisa ibadah dengan tenang, termasuk kebaikan kita bisa belajar dengan baik, termasuk kebaikan-kebaikan yang lainnya. Nah, malam hari ini kita akan belajar terkait dengan jurus kebahagiaan dan tentunya adalah keberlimpahan
menurut Al-Quran. Ini sebagian saja ya. Tentu tidak akan kita jabarkan secara keseluruhan ya, karena begitu banyak rumusan-rumusan di Al-Quran, begitu banyak ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui sabda-sabda beliau. Ya. Dan saya menemukan satu pola bahwasanya ketika kita punya satu ilmu, yang kemudian ilmu itu betul-betul kita pahami, betul-betul kita yakini, dan betul-betul kita amalkan, insya Allah akan berikan dampak untuk diri kita. Inilah yang seringkali kami sampaikan, bahwasanya janganlah kita menjadi orang-orang yang mengumpulkan amal atau kolektor amalan-amalan. Padahal ketika kita menjalankan satu atau dua amalan saja, yang itu penuh dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mengharap pertolongannya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan betul-betul hadirkan pertolongannya. Betul-betul akan memberikan dampak yang baik untuk diri kita. Nah, oke, malam hari ini kita akan belajar ya. Yang pertama apa sih ya? Ini yang pertama sampaikan. Sebagai dasar pondasi ya, yaitu ada di Quran surah Al-Mu'minun surah ke-23 ayat yang pertama diawali dengan qad aflahal mu'minun. Jadi sungguh beruntung, sungguh bahagia, sungguh akan mendapatkan keberlimpahan. Bagi siapa? Yang pertama adalah orang-orang yang beriman. Karena dengan iman ini tidak hanya sekedar saya percaya dan saya yakin, tetapi iman ini betul-betul menghunjam di dalam jiwa seseorang, di dalam hati seseorang, dan iman ataupun keyakinan ini betul-betul nanti akan berimplementasi atau akan memberikan dampak bagi ucapan dan juga tingkah laku seseorang. Atau dalam dunia yang sekarang kita bisa saksikan adalah orang-orang yang memiliki keyakinan tinggi, maka mereka termasuk orang-orang yang optimis ya, atau orang-orang yang pede ketika menghadapi suatu persoalan atau menghadapi sebuah tantangan. Orang-orang seperti ini akan menghadapinya dengan pede. Kenapa mereka bisa pede? Salah satu sebabnya seseorang itu pede menghadapi apapun adalah karena mereka yakin. Nah, yang menariknya adalah kawan-kawan, iman ini adalah modal yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kalau kita lihat di lagu ya, atau kita pernah menyimak lagu, maka iman ini tidak bisa diwariskan dari orang tua yang beriman pula. Dan iman ini juga tidak diperjualbelikan. Gitu ya. Tidak juga bisa kita dapatkan di sembarang tempat. Karena iman ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada orang-orang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada orang-orang memang siap. Kepada orang-orang yang menyatakan diri mereka beriman kepada Allah, yang meyakini bahwa kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang-orang yang punya keimanan seperti ini, jaminannya adalah kebahagiaan, jaminannya adalah keberlimpahan. Dan bahkan balasan yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang di hatinya ada iman, meskipun kecil, meskipun sedikit, sekecil biji sawi, sekecil biji zaroh, sekecil atom, atau mungkin bahkan lebih kecil lagi, maka dengan iman itulah kelak seseorang akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan iman ini setidaknya kita punya jaminan bahwa kelak kita akan masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Apa kemudian cukup hanya dengan iman saja? Tentu tidak. Karena iman ini nanti akan dilanjutkan dengan amal-amal soleh yang lain, yang nantinya akan menyebabkan seseorang yang sudah dijamin masuk surga tadi itu jauh lebih cepat lagi. Karena kalau kemudian kita ada pertanyaan, pilih mana dia? Apakah masuk surga secara langsung? Apakah masuk surga tanpa hisab? Ataukah masuk surga dengan dihisab lebih dulu? Ataukah masuk surga bahkan mampir dulu ke neraka? Nah, apa yang membedakan? Yang membedakan nanti adalah terkait dengan amal ibadah masing-masing. Nah, Bapak Ibu, kawan-kawan yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak akan bertemu dengan Allah, setiap amal perbuatannya dicatat dengan baik, dilaporkan dengan baik, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagi orang-orang yang seperti ini tidak pernah ada rasa takut, tidak pernah ada rasa was-was, karena ketakutannya hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang nagih utang, dia tenang. Kenapa? Karena takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakin betul bahwa ketika seseorang sudah menjalani kebaikan-kebaikan, sudah menjalani ibadah-ibadah dengan baik, maka Allah lah yang nanti akan menyelesaikan setiap dia punya persoalan. Yang kedua, dilanjutkan ayatnya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Yaitu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Di ayat yang lain disebutkan wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya. Jadi selesaikanlah masalahmu itu dengan sholat dan juga sabar. Namun apakah kemudian dengan sholat yang biasa saja? Tidak. Maka sholat di sini dipertegas lagi, yaitu adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, tentu ini butuh proses. Khusyuk itu, ya, ketika sholat, itu betul-betul meyakini bahwa sholat ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Setiap kalimat-kalimat yang dibaca, setiap ayat-ayat yang dibaca, itu coba difahami dan direnungi dengan baik. Bahkan nanti sampai dengan sholatnya bisa tumakninah, betul-betul tumakninah, dan betul-betul merasakan akan hadirnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu butuh proses, kawan-kawan. Saya sendiri pun juga masih belajar. Teman-teman yang lain juga kita harapkan untuk senantiasa terus belajar. Kenapa? Karena banyak faktor yang nanti akan mempengaruhi seseorang itu bisa sholat khusyuk ataupun tidak. Misalnya termasuk kondisi fisik, ya. Orang-orang yang badannya bersih, pakaiannya bersih, tempat sholatnya bersih, ini akan jauh lebih mudah mendapatkan kekhusyuan ketimbang orang yang mungkin barangkali belum mandi, badannya masih kotor, bajunya juga kurang bersih, tempat sholatnya apalagi kurang bersih. Maka tentu ini juga akan mengganggu seseorang dalam sholat secara khusyuk. Atau mungkin mencium bau-bau yang nggak enak, yang nggak sedap. Ini juga bagian dari akan mengganggu seseorang untuk menggapai kekhusyuan. Nah, sekali lagi kawan-kawan, sholat khusyuk ini dibutuhkan sebuah konsentrasi. Dibutuhkan sebuah latihan. Dan kenapa seseorang ini bisa mendapatkan kebahagiaan ketika seseorang ini bisa khusyuk dalam sholatnya? Kita bisa belajar dari para sahabat. Bagaimana ketika sahabat ini punya persoalan, maka mereka kerjakan sholat. Dan sholat mereka adalah dengan khusyuk. Bahkan ada satu sahabat yang kena anak panah. Ketika mau diambil, maka tunggu dulu, ya. Jangan ambil sekarang. Biarkan saya sholat dulu. Dan ketika dia sedang sholat, diambillah anak panah itu dan dia tidak merasakan apapun. Kenapa? Karena saking
dia bahagianya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, saking bahagianya dia berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala dalam salatnya. Nah, ini yang kedua ya. Jadi bagi orang-orang yang bisa khusyuk dalam salatnya, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan dan tentu juga keberlimpahan. Yang ketiga, walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan juga perkataan yang tidak berguna, ya, lahwun, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Nah, gitu ya, sesuatu yang tidak memberikan manfaat apapun. Maka bagi orang-orang yang meninggalkan hal-hal seperti ini, maka insya Allah akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita nanti coba melihat di beberapa hadis misalnya ada yang berbunyi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik, atau kalau tidak bisa diam. Nah, seperti itu. Artinya betul-betul ketika seseorang itu yakin akan adanya hari akhir, yakin akan adanya pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka akan betul-betul menjaga dari perkataannya, dari perbuatannya. Dan bahkan ketika tidak bisa berkata yang baik, ya dia akan lebih baik diam. Karena dengan diam ini setidaknya tidak akan menimbulkan persoalan-persoalan yang baru. Dengan diam setidaknya tidak akan keluar kalimat-kalimat yang tidak baik atau yang tidak seharusnya diucapkan. Nah, dengan orang-orang yang suka menjaga diri mereka, menjaga perkataan ini, maka termasuk ketika berada di masyarakat, ini adalah termasuk orang-orang yang menyenangkan, orang-orang yang tidak mudah menyinggung perasaan orang lain. Maka di sini orang-orang seperti ini akan mudah diterima di masyarakat, orang-orang seperti ini akan mudah bergaul dan banyak disukai oleh banyak orang. Dan inilah yang kemudian akan menimbulkan rasa bahagia dalam dirinya. Dan tentunya keberlimpahan, peluang-peluang mendapatkan keberlimpahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat yaitu adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Salah satu akar kesengsaraan, salah satu akar dari keburukan, salah satu akar daripada kegagalan, kebangkrutan dalam diri, dalam bisnis, dan dalam kehidupan ini, yaitu adalah lantaran seseorang tidak mengeluarkan zakatnya, atau lantaran seseorang menahan zakatnya. Saya ulang, apapun profesinya, apapun aktivitasnya, zakat ini ketika tidak dikeluarkan, maka ini akan menjadi sebab musabab hilangnya keberkahan dalam rezeki, hilangnya keberkahan dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dirasakan? Yang sering sekali dirasakan adalah kehidupannya semakin berat, kehidupannya semakin sulit, kehidupannya semakin tak karuan. Bahkan kalau punya usaha, ya rugi, dan rugi. Nah, maka kawan-kawan kita berada di betul ya terkait dengan zakat ini, karena di dalam rezeki kita itu ada haknya fakir miskin. Di dalam rezeki yang kita terima ada rezeki titipan. Ya, kalau saya menyebutnya adalah rezeki titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa? Yaitu adalah untuk para fakir miskin yang ada di sekitar kita. Dan ketika ini tidak diberikan, ketika ini tidak dilakukan oleh seseorang, maka yang akan diterima adalah kesengsaraan. Dan sebaliknya, bagi orang-orang menjalankan ini dengan baik, menjaga rutin mengeluarkan zakatnya, ya zakat fitrah, zakat mal, dia keluarkan dengan baik,
diberikan kepada fakir miskin yang berada di lingkungannya, maka kebahagiaan yang akan beliau dapatkan. Nah, selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang memelihara kemaluannya. Ini tidak hanya laki-laki ataupun perempuan, ya semua sama, ya. Jadi tidak hanya khusus bagi laki-laki atau tidak hanya khusus bagi perempuan, tetapi ini sama buat siapa saja. Ketika ini dibaca 10 tahun yang lalu, dibaca 20 tahun yang lalu, barangkali seolah-olah kayak mustahil gitu ya. Tetapi di era sekarang ini sangat marak sekali. Orang-orang yang dengan santainya, dengan sukacitanya mereka mengumbar aurat mereka di depan publik. Apalagi sekarang dunia sosmed begitu luar biasa, ya, begitu luar biasanya. Orang bisa mengakses, orang bisa langsung bertemu, orang bisa langsung melihat secara langsung, meskipun tidak berhadapan secara langsung. Maka kawan-kawan, bagi orang-orang yang seperti ini yang betul-betul menjaga kemaluannya karena Allah Subhanahu wa taala, mulai menutup auratnya dan hanya diberikan hak kepada pasangannya saja, maka akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahagia dalam kehidupannya. Dan sebaliknya bagi orang-orang yang mereka mengumbar, mereka seolah-olah tersenyum, mereka seolah-olah tertawa, sebenarnya di dalam hati mereka ada kegundahan. Di dalam hati mereka ada kekosongan. Di dalam hati mereka ada kesedihan. Dan selalu merasa kurang dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, yaitu adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu orang-orang yang bersungguh-sungguh berusaha semaksimal mungkin menjaga amanah-amanah yang dia berikan dan juga janji-janji yang sudah dia ucapkan. Maka tentu kalau di era politik banyak orang-orang yang memang mereka sangat mudah berjanji dan ketika mereka diberikan amanah tidak melaksanakan amanah dengan baik, kita bisa saksikan betul ya kehidupan mereka meskipun seolah-olah kehidupan mereka nyaman, seolah-olah kehidupan mereka bahagia, tetapi itu semua hanyalah topeng belaka. Yang sebenarnya mereka rasakan adalah kesedihan. Yang sebenarnya mereka rasakan adalah ketidakbaikan. Ya, kesedihan dan juga tidak kebaikan. Maka apapun posisi kita, ketika kita diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah kita betul-betul menjalankan amanah ini dengan baik. Yang selanjutnya nanti termasuk amanah hutang, termasuk amanah anak dan seterusnya ya. Kita jaga dengan baik amanah itu. Kemudian walladzina hum ala sholawatihim yuhafizun, yaitu orang-orang yang menjaga dan juga memelihara sholatnya. Jadi tidak hanya sekedar mengerjakan sholat, tidak hanya sekedar menjalankan sholat, tetapi menjaga dan juga memelihara sholat. Ya, apa dilakukan? Ya, aktivitas-aktivitas sholat, kebaikan-kebaikan dari sholat, itu kita bawa sampai keluar sholat. Ketika kita di dalam sholat itu bisa khusyuk, ketika di dalam sholat kita bisa konsentrasi, ketika di dalam sholat kita bisa fokus, maka ketika di luar sholat kita juga fokus, kita juga konsentrasi, kita juga khusyuk dalam menyelesaikan setiap episode kehidupan kita. Step by stepnya jelas. Ya, step by stepnya jelas. Begitulah juga ketika kita di dalam kehidupan sehari-hari atau di luar sholat. Termasuk misalnya ketika kita di dalam sholat itu senantiasa menutup aurat.
Kan nggak ada orang yang sholat tetapi buka-bukaan. Ya. Ya mereka tertutup. Auratnya jelas, aturannya jelas. Maka ketika di luar sholat, ini pun juga kita bawa. Ya. Kita bawa kehidupan kita dengan pakaian-pakaian yang tertutup tentunya. Di dalam sholat hanya kalimat-kalimat baik yang kita ucapkan. Hanya kalimat-kalimat Quran yang kita ucapkan. Maka ketika di luar sholat, maka ucapan-ucapan pun juga ucapan-ucapan yang baik. Dan seterusnya termasuk ketika kita sholat jamaah, maka harus nurut dengan imam. Harus nurut dengan pemimpin. Selama pemimpinnya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika pemimpinnya salah maka ditegur atau diingatkan dengan cara yang baik. Nah, inilah yang kemudian Allah janjikan, Bapak Ibu kawan-kawan, ulaika humul warisun. Apa itu? Mereka itulah tadi siapa? Yang tadi orang-orang yang beriman, yakin kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya, orang-orang yang senantiasa menjaga agar tidak berkata yang tidak baik, orang-orang yang senantiasa mengeluarkan zakatnya, orang-orang yang senantiasa menjaga kemaluannya, orang-orang yang menjaga amanah-amanahnya, dan juga orang-orang yang senantiasa melihara sholatnya ini, mereka akan mewarisi, mereka akan mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga Firdaus, dan mereka kekal di dalamnya. Hum fiha khalidun, kekal sekali masuk dalam surga Firdaus, maka akan kekal untuk selamanya. Inilah kebahagiaan yang tertinggi. Hakikat kebahagiaan yang tertinggi adalah masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hakikat kebahagiaan yang tertinggi, hakikat keberlimpahan yang tertinggi, yaitu adalah apabila kita bisa masuk dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah materi kita pada malam hari ini terkait dengan rahasia bagaimana seseorang bisa mendapatkan kebahagiaan, bagaimana seseorang bisa mendapatkan keberlimpahan. Kita bersama-sama saling mengingatkan, kawan-kawan ya, kita saling mengingatkan, saling menjaga, agar apa? Agar kita semuanya senantiasa terus bisa istiqomah di dalam kebaikan, terus menjaga ibadah, ritme ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar setiap harinya senantiasa lebih baik dan jauh lebih baik lagi. Insya Allah kita masuk bulan Syawal, ya ibadahnya harus meningkat dari sebelum-sebelumnya. Ya, baik. Demikian, nanti kita sambung dengan diskusi dan sharing. Mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waktu saya kembalikan ke Gus Wi ya. Baik Bapak Ibu kawan-kawan, ya sembari menunggu Gus Wi, kawan-kawan boleh rehat dulu sejenak 2 menit ya, boleh ambil minum, boleh makan, dan silakan nanti persiapan untuk yang ingin sharing, ingin diskusi, ingin menyampaikan sesuatu, ingin cerita, boleh ya. Silahkan berbagi pengalaman, dipersilahkan, bisa mulai dengan raise hand terlebih dahulu ya. Baik, sambil menunggu yang mau raise hand,
Sambil menunggu Guswi juga bisa rehat sejenak 2 menit insyaallah ya. Baik, silakan Bu Miswar, ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu. Ya, syukron atas waktunya. Ini mau menanyakan perihal salat malam itu harus rebahan dulu, harus tidur dulu apa enggak ya? Ini misalnya kan kita jam 12 baru saya dari Zoom atau dari acara apa. Itu jam 12 itu waktunya kalau mau tidur biasanya kadang jadi bangunnya lebih agak telat. Kalau misalnya belum tidur langsung ini apa diperbolehkan? Ya, kalau pertanyaannya apakah diperbolehkan, tentu diperbolehkan. Ya, karena itu adalah bagian dari sholat lail atau bagian dari sholat malam. Ya, maka dipersilahkan. Dan ketika tidak memungkinkan untuk nanti bangunnya agar tidak telat, ya karena di jam-jam segitu, jam 12 atau mungkin jam 1 ke atas, ini harusnya seseorang itu sudah tidur, tapi ternyata belum tidur ya. Maka dipersilahkan untuk bisa mengerjakan sholat. Insya Allah ya, nanti Allah akan catat sebagai ibadah. Insya Allah demikian Bu Miswar ya, boleh. Tapi memang afdolnya bisa tidur. Kenapa? Karena agar bangun itu bisa fresh ya. Sholat itu nanti bisa fresh. Tapi kalau memang kondisinya tidak memungkinkan tadi, khawatir bangunnya telat, ya silahkan sholat 2 rakaat, sambung dengan witir boleh. Dan nanti ketika bangun di sepertiga malam terakhir atau menjelang subuh, mau sholatnya ditambah lagi juga diperbolehkan. Insya Allah demikian Bu Miswar. Oh, Ya. Cukup ya, Bu Miswar? Ya, matur suwun. Ya, baik. Tadi ada yang resen lagi sepertinya. Bu Siti Nuryana, Kang. Siti Nuryana. Bu Siti Nurjana kan resen dari awal tadi. Enggak, baru aja. Oh, baru Baru aja ya. coba. Dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Bu Siti. Sebelumnya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin buat Ustadz, Guswi, Amin, Mbak amin. Ima, dan juga semua saudara di sini. Amin, amin. Ustadz, tanya
apakah sama sedekah itu dengan zakat? Kemudian yang kedua, karena saya tersentuh dengan kalimat zakat yang Ustadz sampaikan, buat orang yang wajib zakat itu, kalau orangnya itu belum punya simpanan atau tabungan, kemudian tokonya juga masih berjalannya itu baru semampu untuk biaya sekolah anak sama untuk keperluan sendiri. Kemudian orangnya itu ghorim. Apakah itu juga bisa masuk untuk wajib zakat atau belum, Ustaz? Iya, Gitu. oke. Baik. Yang pertama, sekarang perbedaannya dulu, ya. Nanti ada istilahnya sedekah, ada zakat, dan ada satu lagi infak. Nah, ini yang teman-teman juga harus pahami, ya. Nah, yang mirip adalah sedekah dan juga infak, ya. Nah, bedanya ada di mana? Infak itu sesuatu yang kita keluarkan, bentuknya adalah harta, bentuknya adalah uang. Maka ini masuk kategori infak. Maka pemberian seorang suami kepada istri itu bisa juga disebut sebagai infak. Maka jangan takut seorang suami yang ngasih pada istrinya, kasih yang lebih. Ya, kita sama-sama belajar agar kita bisa ngasih kepada istri kita jauh lebih besar. Karena itu adalah bagian dari infak. Maka disebut nafkah, ya, nafkah itu dari kata infak. Nah, lalu sedekah. Sedekah itu jauh lebih umum lagi daripada infak. Segala bentuk kebaikan itu adalah sedekah. Zikir itu sedekah. Sholawat sedekah. Baca Quran itu juga sedekah. Buang duri, buang batu di pinggir jalan termasuk bagian dari sedekah. Jadi apapun bentuk kebaikan yang kita lakukan itu adalah bagian dari sedekah. Ya, kalau infak itu pasti masuk sedekah, tapi kalau sedekah belum tentu infak. Artinya belum tentu bentuknya adalah materi. Ya. Lalu kemudian masuk ke zakat. Ya, masuk ke zakat. Ya. Oh iya, Mohon yang mic-nya terbuka bisa ditutup dulu, mohon maaf ya. Oke. Saya lanjutkan. Zakat. Nah, zakat itu sesuatu yang kita keluarkan, tapi ada aturan mainnya. Dan ini hukumnya wajib. Ya, ini hukumnya wajib. Kalau infak, sedekah, itu tidak wajib secara hukum. Sedangkan untuk zakat, ini wajib hukumnya. Kalau di bulan Ramadan, kita sering kenal dengan namanya zakat fitrah. Ya, wajib. Tetapi tentu ada aturan main. Siapa nih yang wajib? Nah, wajib adalah bagi orang-orang yang mampu. Maka ada batasan di sini disebut sebagai nisab. Nah, terkait dengan harta, terkait dengan mal, zakat harta, maka ini harus tersimpan selama 1 tahun secara kepemilikan. Entah itu emas misalnya, atau uang di tabungan yang sudah mengendap selama 1 tahun, lebih dari 1 nisabnya, sudah sesuai dengan batasannya, maka harus dikeluarkan 2,5%-nya. Itu sebagai zakatnya. Lalu ada juga yang kita bisa melihat misalnya ada zakat profesi atau zakat penghasilan misalnya. Nah, itu juga sama ya. Dikiaskan dengan harta tadi yang masanya adalah 1 tahun, kemudian dihitung ya, saya sering menyampaikan yang kurang lebih ada 6,7 juta gaji setiap bulannya. Ketika nyampe itu maka wajib zakat, ketika belum sampai maka tidak wajib zakat. Silakan bisa dihitung sendiri ya.
Kalau penghasilan perdagangan, usaha itu diambil dari profitnya, ya. Jadi bukan apa yang diterima, tapi dari profitnya. Dihitung dulu profitnya ada berapa, seperti itu. Lalu tadi Itu termasuk untung juga nggak, Ustaz? kenapa? Profit tuh untung atau laba gitu ya? Ya, profit untung atau laba. Ya, Ya, ya. profit. Kalau kita nanti berbicara tentang profit, profit itu berbeda dengan margin, ya. Nanti teman-teman jangan salah ini. Ada margin, ada profit. Ya, nanti kalau kita ngebahas bisnis, nanti kita bahas tentang ini, ya. Jadi ada yang marginnya besar tapi profitnya kecil. Nanti kalau kita ngomongin ini kita bahas di bisnis, ya. Dan jelas itu keuntungan, ya. Kita ambil keuntungan. Lalu tadi disampaikan juga terkait dengan gharim, orang yang punya hutang. Ya. Orang yang punya hutang. Apakah kemudian diwajib zakat? Tidak. Bagi orang gharim justru malah harus diberikan zakat tadi. Gimana, Bu? Iya, lanjut Ustaz. Ya. Jadi kalau usahanya masih merintis, utangnya masih banyak, berarti kan tidak masuk dalam wajib zakat. Yang harusnya malah diberikan zakat tadi. Zakat. Iya. Seperti itu, Bu Siti Nuryana, ya. Iya. Terus Makanya lagi kita Ustaz. senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya agar kita itu punya zakat yang besar gitu ya. Agar kita punya zakat yang besar. Gitu Ya. ya. Iya. Terus kemudian gini lagi Ustaz. Boleh tidak untuk THR karyawan sama THR langganan itu kita masukkan ke dalam zakatku tak kasihkan langganan sebagai THR gitu, boleh enggak Ustaz? Tidak boleh. Enggak Karena boleh ya? THR dengan zakat itu berbeda. Misalnya kan memang kalau untuk THR itu karena hubungan kerja. Ya kan THR itu kan karena hubungan kerja. Maka ketika THR ya silakan diberikan haknya THR. Tapi bukan zakat. Zakat sendiri, THR sendiri. Kalau mau ngasih THR ya silakan ngasih THR. Karena sekali lagi THR itu karena hubungan pekerjaan. Sedangkan zakat tidak ada karena hubungan pekerjaan. Nah, seperti itu. Saya seringkali kalau di pasar, di toko itu memang kan sudah menjadi budaya, semacam budaya gitu setiap tahun kan ngasih THR gitu kan. Nah, itu teman-teman selalu bilang gini, kok THR-ku tak zakatku tak kayak THR gitu, kok selalu begitu Ustaz ya? Ya, enggak boleh ya, enggak boleh. THR itu sendiri, zakat itu sendiri. Iya. Seperti itu, oke. Iya, Ustaz, terima kasih Ya, Ustaz. kalau mau nanti dikasih ini THR kamu dari saya, ini zakat dari saya, itu jauh lebih jos lagi, insya Allah ya. Jadi zakat dikasihkan ke karyawan kita boleh, Ustaz? Boleh, kalau memang dia masuk dalam 8 asnaf, boleh ya. Dia termasuk memang harus mendapatkan, boleh. Tapi tadi harus jelas, wah ini zakat, ini THR. Enggak berhak, Ustaz. Kalau dilihat dari berhak tidaknya, tidak berhak. Ya kalau tidak berhak tidak dikasih, nanti itu. THR saja kasih ya. THR-nya saja, seperti itu. Masalahnya seringkali begini, Ustaz. Mencari orang yang nggak mampu, kalau di lingkungan saya ya, itu sulit. Menurut kita tidak harus di tempatnya Ibu, di luar masih banyak. Bisa lewat lembaga-lembaga terkait, insya Allah ya. Sudah banyak lembaga-lembaga zakat yang sudah tersertifikasi dan insya Allah sudah bisa dipercaya. Amanah sudah banyak insya Allah ya. Iya. Ya, Ustaz. Ya, terima kasih. Oke, baik. Lanjut lagi. Atika. Silakan Mbak Atika. Mic-nya dibuka ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Terima kasih Bu. Pak Ustadz dan MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Dan saya baru bisa bergabung jam 8.15 ya kan ya. Ya. Ada kegiatan. Yang udah dijelaskan tadi Pak Ustadz tentang surat Al-Mu'minun. Yang tadi Bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Di sini khashi'unnya itu adalah kan sholat dari untuk khusyuk gitu kan ya. Kalau misalkan saya itu kalau misalkan lebih khusyuk itu kalau memejamkan mata gitu Ustaz ya. Itu apa di hukumnya apa gitu tuh ya. Kemudian dalam sholat itu, dalam kekhusyuan itu kalau diselipkan dengan doa gitu, apa dibolehkan atau gimana Ustaz? Maksudnya Yang pertama dikhususkan dalam doa gimana maksudnya? Maksudnya kan kalau misalkan doa untuk apa namanya doanya hanya nggak panjang sih, maksudnya kan ada sedikit selipkan doa untuk misalkan baca sholawat misalkan gitu tuh. Iya. Sholatnya itu misalkan dalam sujudnya gitu kita selipkan untuk doa, ya Allah berikan kabulkanlah apa namanya hajat kami misalkan gitu saja. Tuh, nggak panjang sih sebenarnya. Diselipkan hanya disebutkan saja gitu. Itu yang pertama. Yang keduanya, apabila kita sudah berusaha gitu ya, berikhtiar dengan sungguh hati ketika misalkan hajatnya belum, Allah belum memberikan apa namanya mengabulkan doa misalkan, tapi kita harapan kita gitu, ya Allah berikanlah gitu sesuatu hal yang hajat saya itu segera gitu, tapi saya bukan hanya segera gitu ya Allah, jadi terserah Allah, cuma maksudnya mah bagaimana sikap kita gitu dalam istiqomahannya itu supaya agar apa namanya selalu tetap beristiqomah untuk berusaha gitu, ikhtiarnya itu maksudnya kan jadi supaya tidak apa ya berpikiran beda gitu tuh, tapi saya menuju ke langsung ke Allah gitu, minta langsung Allah, walaupun ya istilahnya itu butuh misalkan sekarang, tapi kan cara untuk hatinya itu menyikapinya itu seperti apa gitu Ustaz. Karena kan namanya manusia banyak godaan yang gimana lah gitu, namanya manusia mah saya ingin menetapkan hati saya untuk selalu hanya Allah saja gitu, seperti itu. Mungkin itu saja. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama pertanyaan tadi dari Bu Adekoh ya. Sholat khusyuk. Saya sholat khusyuk kalau merem. Saya sholatnya bisa khusyuk kalau pas merem misalnya. Nah, sebenarnya dari fikih sholat sendiri berapa apa namanya menghukumi sholat ketika merem itu jatuhnya pada makruh. Hukumnya adalah pada makruh. Tetapi merem yang dimaksud makruh di sini adalah mulai dari Allahu Akbar takbiratul ihram sampai baca surah ini merem terus. Nah, itu yang jatuh hukumnya pada makruh. Tetapi ketika meremnya itu adalah sesaat, jadi apa namanya untuk mengambil konsentrasi, jadi merem ada kalanya melek, ada kalanya merem. Nah, ini tidak jatuh pada hal makruh. Kenapa? Karena memang harus kadang seseorang yang butuh untuk mensinkronkan otaknya ini merem sebentar gitu ya. Agar apa? Agar urut. Kayak gitu. Kalau melek terus terbuka mungkin bisa jadi ada bayangan-bayangan setan yang kemudian menghinggapi dan bisa lupa. Ini ayat apa tadi ini? Sudah sampai mana nih sholatnya itu? Ya, maka merem sebentar kemudian melek lagi itu diperbolehkan. Ya, silakan Bu Atikoh bisa sesuaikan kondisinya ya. Tapi kalau merem terus ya. Kenapa? Maksud saya ketika baca apa ya suratnya itu, jadi agar bisa melafadzkan, jadi artinya gitu Pak. Jadi enggak dari awal enggak gitu. Seperti itu Ustaz.
Ya tadi ya harus melek merem ya. Jadi tidak merem terus karena jatuhnya tadi Iya. makruh. Tapi itu boleh ya. Tapi intinya boleh. Tapi hukumnya adalah makruh kalau ditanya tentang hukum. Ya. Lalu terkait dengan doa dalam sholat. Ini juga sering kami sampaikan. Bahwasanya sebenarnya doa dalam sholat itu boleh. Kita berdoa di dalam sholat itu boleh. Bahkan dicontohkan juga oleh Nabi Zakaria alaihissalam ketika dia berdiri dalam sholatnya, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala belajar dari anak didiknya yaitu adalah Maryam yang begitu mendapatkan banyak pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam sholat sendiri doa seperti apa yang kemudian diperbolehkan? Ya, para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Yang pertama adalah berpendapat bahwa doa ketika masih dalam bahasa Arab itu diperbolehkan. Jadi doanya dalam bahasa Arab. Yang kedua pendapatnya yaitu adalah boleh doa di dalam sholat tetapi bacaan doanya dari Quran. Ya, dari Quran. Misalnya Rabbana dzolamna anfusana dan seterusnya itu kan di Quran ada. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya ada. Itu di Quran ada. Ya. Nah, yang tidak boleh adalah berdoa sesuai dengan bahasa kita masing-masing. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda yang kemudian dilisankan. Ini tidak boleh. Karena sholat itu jelas bacaannya harus bacaan bahasa Arab. Ya. Nah, lalu mensiasati bagaimana agar kita bisa doa, tapi doanya dengan bahasa kita. Karena kita nggak ngerti bahasa Arab misalnya. Karena kita nggak ngerti ayat mana di Quran atau doa mana di Quran yang sesuai dengan hajat kita. Maka boleh kita doa pakai bahasa Indonesia atau kita boleh berdoa pakai bahasa kita sendiri, tetapi hanya di dalam hati. Tidak boleh terlisankan. Karena kalau terlisankan, ya Allah, saya minta selesai hutang saya misalnya, maka sholatnya jadi batal. Seperti itu Bu Atikoh ya, terkait dengan sholat khusyuk dan juga doa dalam sholat. Mudah-mudahan bisa dipahami. Lalu yang kedua, saya sarankan untuk kita senantiasa berafirmasi. Berafirmasi itu adalah bagian dari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau doa itu kan ya Allah, kabulkanlah doa saya, kabulkanlah hajat saya, ya Allah lunaskanlah hutang saya, ya Allah berikanlah saya rezeki sekian dan terusnya. Itu ketika kita doa. Tapi ketika kita afirmasi, kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah mendapatkan nikmat dari Allah. Kita rasakan seolah-olah doa kita itu sudah dikabulkan oleh Allah. Hajat kita sudah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ya Allah, alhamdulillah ya Allah, hari ini hutang saya lunas. Alhamdulillah ya Allah, proyek saya tembus 1 miliar. Alhamdulillah ya Allah, dagangan saya laris. Dapat 10 juta per hari ini misalnya. Itu bentuk afirmasi. Ya, bentuk afirmasi. Insya Allah demikian Bu Atikoh ya. Nah, ini akan perlu latihan dan insya Allah nanti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terkait dengan hajat dan doa-doa kita. Demikian Bu Atikoh. Amin. Syukran Ustaz. Oke, baik ya. Kita lanjut lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Ustaz mau Ya. nanya. Untuk lebih jelasnya dari keterangan yang jenengan tadi, maksudnya tentang zakat itu Ustaz. Kan jenengan
ngomong harus mengendap 1 tahun ya, maksud saya Iya, gitu ya. itu terkait dengan harta. Kasusnya kayak Nggih. nggih, kasusnya kayak saya gini yang seorang pedagang itu kan, usaha kan sudah 15 tahun, tapi ternyata kan sampai sekarang itu, terjadi kesalahan-kesalahan ya maaf, kalau saya introspeksi diri itu manajemen ya, sehingga sampai ada hutang sampai saat ini. Maksud saya gini Ustadz, eee, tapi di tengah-tengah itu saya juga, apa ya, maksudnya menjalankan nasehatnya jenengan. Maksud saya, walaupun saya saat ini tertatih-tatih di usaha, tapi saya alhamdulillah tetap zakat, tetap sedekah, maksud saya begitu. Maksud saya gini Ustadz, mohon penjelasannya kalau seperti saya ini yang masih banyak tanggungan kan kata jenengan tadi tidak wajib, itu bagaimana Ustadz maksud saya supaya saya lebih benar gitu? Oh, maksudnya masih banyak utang gitu nggih? Nggih, Oke, iya, tapi nggih, selama ini kan saya tetap menjalankan, tapi nggih, ternyata dari keterangan jenengan tadi seperti itu gitu, maksud saya nggih. gitu. Jadi gimana Oke, Ustaz nggih, itu nggih? nggih, Nggih, matur sembah nuwun Ustaz. nggih. Baik, terima kasih Bu Sofi. Ini terkait dengan utang ya. Yang disebut sebagai gharim itu adalah orang yang berhutang karena konsumsi. Jadi dipakai untuk konsumsi. Orang jadi miskin, fakir, sampai buat makan aja enggak punya, lalu kemudian berhutang dan belum mampu untuk Mhm, membayar. Itu gharim. Tapi kalau iya iya. berhutangnya untuk beli mobil, berhutangnya untuk beli rumah, berhutangnya untuk usaha, itu tidak termasuk dalam gharim ini tadi. Nah, coba Nggih jenengan nggih. termasuk yang mana? Kayaknya yang itu tadi Ustaz, yang karena usaha, nggih nggih. Nggih, nah, berarti tidak Nggih. termasuk dalam gharim. Berarti tetap nggih Ustaz, Ya, walaupun masih punya utang nggih, tetap zakat nggih Ustaz, nggih? nggih betul. Oh, nggih nggih. Matur sembah nuwun Ustaz, Nggih, biar lebih monggo. benar maksud saya. Nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rahmawati, silahkan. Bu Rahma, monggo. Oh, nggih, Pak Ustadz. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menanyakan soal sedekah subuh. Mm-mm. Kemarin itu waktu minggu kemarin itu kan ceritanya pas apa ya? Saya lupa itu uang sedekah subuh itu hilang, kan gitu. Nah, terus itu saya bingung. Itu saya tuh gini, ini di apa namanya, ditukar apa tidak gitu. Terus saya kan, saya, pengennya itu ke 75% tuh saya tuker gitu. Terus akhirnya saya tuker, terus saya, sedekahkan. Itu bagaimana? Terus yang kedua, Hmm? tentang zakat dari asisten. Kan saya kan punya asisten, itu gini ceritanya, itu kan saya zakati semuanya. Terus dalam bentuk uang, terus berapa kan gitu, total sama keluarga saya, sama tanggungan saya, orang tua juga, adik saya. Hmm? Terus itu zakatnya itu kan dikeluarkan apa kalau tadi yang saya dengar itu dikasihkan sama asisten gitu ya, terus sama apa namanya, THR kan gitu. Mm-mm. Itu jadi gaji per bulan, THR sendiri tapi udah saya catat-catat, misalkan si A gaji sekian, terus Mm-mm. ada tunjangan-tunjangan, terus ada apa namanya itu THR, tapi Oke. zakatnya itu saya sendirikan terus saya keluarkan. Itu benar apa tidak gitu. Oke. Terus Mm-mm. itu saja Ustadz yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas Oke. jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi Disendirikan, wabarakatuh. dikeluarkan seperti apa ini maksudnya, Bu? Maksudnya disendirikan, dikeluarkan ini diberikan kepada beliau atau seperti gimana? Ya, Bu Rama mungkin bisa Misal, kalau saya tuh gini, umpamanya asisten saya kan ada 5. Oke. 5 terus
untuk saya sendiri keluarga itu kan 4 karena suami itu di luar kota kerja. Itu kadang saya tanya gini, udah dizakatin apa belum? Kalau belum kan saya barengin langsung. Jadi kan 9 terus orang tua saya 1, adik saya 1, jadi kan 11 ya Tat ya. Itu dikalikan berapa? Itu terus saya setor ke masjid gitu. Itu benar apa tidak Mas? Maksud Ini saya zakat apa nih? zakat fitrah, zakat fitrah, yang zakat Oke. fitrah. Yang zakat fitrah maaf. Ya, zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah. Terus? Itu tidak yang kemarin-kemarin itu kan tidak saya kasihkan kepada asisten saya, tapi itu langsung saya kasihkan ke masjid gitu. Oke. Berarti kan itu zakat atas nama asistennya kan begitu. Oke, Bu. Ya. Iya betul. Ya, enggak apa-apa, langsung diberikan, enggak apa-apa kan ketika kita datang ke masjid atau ketemu dengan panitia zakat, kita kan sampaikan bahwa ini adalah zakat saya berserta dengan sekian orang, ya kan, kita sampaikan. Maka ketika nanti ketemu dengan asistennya, sampaikan bahwa kamu sudah saya zakati, sehingga di kita atau dimanapun mereka tidak perlu lagi berzakat, karena sudah kita berikan zakatnya, seperti itu. Berarti sah sah, insya Allah sah. Iya. Insya Allah boleh saja, tidak apa. Ya, misalkan suami di luar kota, dia tidak bisa berzakat di sana, atau kita berzakat kita zakati, itu boleh saja, ya, seperti itu. Ya. Oh iya, terus umpamanya gini, kan kemarin itu kan 1 karung kalau diberaskan itu kan saya lupa ya, 1 karung lebih kalau diuangkan berapa gitu kan ya. Terus waktu itu kan ada menurut Quran itu kan zakat gitu kan, terus atas nama siapa gitu kan zakat, maksudnya dalam yayasan gitu. Lah terus saya tuh bingungnya gini. Kalau segitu kan kalau saya mau bagi-bagi itu kan sedikit Ustadz ya. Misalkan kalau 1 karung beras kan cuma berapa ratus gitu kan nggak nyampe ke 500. Terus saya bingung. Seumpamanya gini, misalkan tahun ini kan cuma 1 karung, terus saya besok itu mau 2 karung terus melebihi itu gimana? Mohon maaf, gimana? untuk zakat itu untuk fitrah, zakat fitrah itu kan sudah ada ketentuannya. Ya, zakat fitrah itu sudah ada ketentuannya, berapa besarannya, ya kan? Kalau kemarin kan sudah dari MUI juga sudah memberikan penjelasan berapa liternya, berapa kilonya kan gitu, ya. Kurang lebih kemarin 2,7 kilo ya. Nah, seperti itu. Jadi tidak boleh ya, Tats ya? Iya. Karena itu sudah ada aturannya untuk zakat fitrah ya. Gitu. Sudah ada aturannya. Monggo nanti kalau mau berlebih bisa ke arah infak atau bisa ke arah zakat mal, silakan. Untuk zakat fitrah sudah ada ketentuannya. Ya. Untuk yang infak subuh tadi gimana yang hilang itu? Itu saya kurang paham karena kadang itu saya kan pekerjaan saya itu kan banyak ngurusin ini itu. Terus dari bangun tidur sampai mau tidur lagi kan kadang itu apa sayanya itu yang lupa apa gimana saya juga nggak tahu. Tapi sampai malam itu saya hitung-hitung itu uangnya gitu juga nggak ada. Terus saya itu bingung gitu loh. Uang itu kemana gitu kan. Nah, terus infaknya di mana ini? Di rumah. Enggak ada di tempat kaleng gitu atau gimana? Bukan. Kalau kaleng itu jujur aja ya, Tat, itu saya sering hilang itu, Tat. Itu gimana ya? Kalau kaleng itu sering hilang, terus saya tuh gini, ada tas gitu kan ya, tas kecil, itu saya taruh aja. Setiap habis sholat subuh, kadang ya siang gitu, kadang saya kan lupa gitu kan ya. Terus yang lupa itu tapi sudah saya niatkan umpamanya 10.000 sehari gitu untuk hari ini. Tapi saya tuh lupa, tapi sudah saya niatkan uang itu saya mau ambil, tapi lupa untuk menaruhnya di
tas khusus untuk sodako infak subuh Ya, itu. Tapi kadang malam itu saya masukin gitu. Nah itu hukumnya gimana gitu loh. Ya enggak apa-apa, dikasihkan aja karena sudah niat ya. Kalau Iya, sudah sudah niat memang niat, harus ya. dilaksanakan ya, silahkan. Oh iya, enggak Seperti apa-apa ya. itu. Deh, insya Allah ya. Ya mungkin perlu berhati-hati lagi Oke. naruh infaknya ada di mana gitu ya. Baik. Kalau itu demikian saja Bu ya. Rahmawati, nggih. Ya, terima kasih atas Oke. penjelasannya ya, Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjut lagi. Bu Sri Hastuti, silahkan Bu Sri Hastuti. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini sebelumnya saya ucapkan minal aidin wal faizin kepada semua saudara-saudara di grup ini. Masih sawal, nggih. Mohon maaf lahir batin. Selanjutnya, Amin. saya ingin berkaitan dengan zakat fitrah. Ini kebetulan di musola yang ada di sekitar dekat di perumahan kami, komplek kami itu mengadakan itu penarikan zakat fitrah. Nah, untuk ketentuan yang berhak menerima kan 8 itu ya, kategori 8. 8 itu yang asnaf. Terus ini dari takmir masjid musola di situ itu mengambil keputusan kok sebagian untuk musola, sebagian untuk itu. Nah ini karena pemahaman saya itu 8 kategori itu kan orang semua, tidak ada musola. Nah saya tuh memberi saran sebaiknya jangan untuk musola, karena kalau zakat fitrah itu untuk 8 kategori itu. Jadi tolong musola tidak usah mengambil untuk itu, nanti malah nggak benar, saya bilang gitu. Itu sebenarnya saya juga pedoman saya hanya 8 itu yang berhak. Terus tapi dari ketua takmirnya itu memaksakan diri tetap diambil, malah banyak yang untuk musola itu. Nah makanya terus pada tahun berikutnya termasuk tahun tahun ini yang Idul Fitri ini akhirnya kan banyak yang tidak zakat di situ karena itu. Nah ini sebenarnya bagaimana, apakah diperbolehkan apa tidak atau gimana? Terus bagi kami yang zakat di situ kok terus banyak penyalurannya kok seperti itu, ini kami apa harus memberikan zakat lagi atau bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, terima kasih ya. Zakat teman-teman, Bapak Ibu, kawan-kawan, ketika sudah diserahkan kepada panitia pengumpul zakat, insya Allah sudah sah. Terkait dengan pembagiannya, yang panitia pengumpul zakat tadi kemudian membagi tidak sesuai dengan 8 asnaf yang ada, maka itu menjadi tanggung jawab panitia. Nah, seperti itu artinya jenengan dan masyarakat sudah selesai, sudah sah. Dan ketika ada kekeliruan seperti itu, maka silahkan masyarakat yang punya ilmu, yang punya power bisa mengingatkan, ya. Karena ini adalah sesuatu hal yang kurang pas, yang kurang baik, yang nggak benar. Musola itu tidak boleh ada ambil dari zakat fitrah. Nah, ini kemarin juga kebetulan ada cukup ramai di grup yang ngebahas tentang takmir mengambil sebagian dari zakat fitrah untuk merenovasi masjid. Nah, itu cukup ramai juga.
Dan ternyata memang orang yang usul itu, orang yang bertanya, ini termasuk memang orang yang ngeyel. Di grup forum itu sudah banyak para kiai yang menjelaskan bahwa itu tidak diperbolehkan, para ustadz menjelaskan, bahkan ditunjukkan kitabnya juga. Tetapi memang ya tadi karena beliau bertanya itu karena ingin cari pembenaran ternyata ya, bahwa apa yang dilakukan itu benar, padahal itu adalah suatu hal yang salah ya. Ya seperti itu Bu. Silakan ya, diingatkan ya. Dulu ketika saya kecil di tempat saya itu juga pernah. Dulu ketika saya masih kecil itu juga pernah ya. Jadi sampai sekian karung gitu untuk masjid